Terima kasih pemirsa, Anda masih dalam program Gaspol Menggagas Politik. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang pemirsa dengan tema bagaimana cara menggait raihan suara pemilih pemula dengan narasumber kami. Ada pakar komunikasi dari Universitas Pasundan Dr. Almadina Rahmaniar, SPSI MIKOM CPS JDM. Bu Alma, tadi disampaikan bahwa masing-masing media komunikasi mempunyai segmentasi sendiri. Tetapi kalau lebih kita kerucutkan, bagaimana seseorang atau mungkin kita lihat dalam segi kontestasi politik ini adalah konstituen, betul-betul bisa fokus menerima informasi, tidak acuh terhadap informasi yang disampaikan, baik itu oleh parpol atau bahkan kalau kita melihat oleh bakal calon presiden yang saat ini tengah hangat diperbincangan. Seperti apa nih faktor yang mempengaruhi? Ya, kalau tadi kita berbicara soal segmentasi, artinya memang harus sesuai dengan kebutuhan apa dari segmentasinya, gitu ya. Jadi membuat program yang memang mengakomodir kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan dari audiensnya, gitu. Jadi ketika segmentasinya adalah generasi milenial, mereka kan lebih melek akan digital. Sebisa mungkin membuat program yang berkaitan dengan isu-isu digital, seperti itu. Begitupun dengan yang kolonial misalnya gitu, jadi harus disesuaikan. Oke, baik, menyesuaikan dengan segmentasinya sendiri. Tapi ini mungkin informasi mengenai kalau tadi menyesuaikan dengan terutama milenial. Nah, ini kita dikhawatirkan adalah soal informasi sedikit menyinggung banyaknya hoax mungkin ya di era-era politik seperti saat ini. Nah, apakah ini juga harus menjadi tanggung jawab bagi para peserta pemilu dalam menyampaikan informasi yang benar ataupun bahkan mengcounter informasi hoax tersebut? Iya, sebetulnya untuk permasalahan pemilu ini pemberitaan apapun itu kan menjadi tanggung jawab bersama ya, baik itu penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu dan lain sebagainya. Dan ini juga termasuk ada campur tangan media juga, karena di sini ketika menurut Kementerian Kominfo gitu ya, ketika melihat informasi hoax itu memverifikasi, orang-orang itu masih memverifikasi, 47% memverifikasi melalui televisi, sehingga diharapkan televisi juga menjadi sumber informasi yang baik dan benar untuk bisa menangkal hoax itu sendiri. Oke, gitu. jadi lumayan cukup besar ya masyarakat melakukan verifikasi sebuah informasi di media sosial ya menggunakan media televisi. Nah, lantas kalau kita berfokus terhadap pemilih pemula sendiri, metode seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh bakal calon presiden ataupun bakal calon anggota legislatif untuk menggait suara para pemilih pemula ini dengan banyaknya media-media sosial seperti itu, ataupun bahkan mungkin secara teknisnya banyak gawai-gawai baru lah seperti itu ya. Seperti apa nih yang paling efektif melihatnya nih, Bu Alma? Ya, untuk berkomunikasi yang efektif dengan Gen Z terutama gitu ya, generasi-generasi milenial terutama Gen Z, menurut survei yang dilakukan oleh IDN Institute bahwa Gen Z itu memandang politik itu dirasa berat, sehingga supaya politik ini dirasa lebih ringan, kita harus bisa menyampaikan dengan pembahasan yang ringan juga, dengan kegiatan-kegiatan yang menarik. Misalnya ketika sekarang sudah mulai marak kembali yang namanya konser musik dan lain sebagainya. Kemudian misalnya kita mengusung tema-tema stand up komedian dan lain sebagainya, hal-hal yang berupa sifatnya hiburan, entertain, itu akan lebih mudah diterima oleh generasi milenial atau generasi Z sekarang ini gitu. Jadi makanya banyak para peserta pemilu dari kalangan-kalangan komedian seperti itu Anda melihatnya karena faktor tadi. Atau seperti apa nih melihatnya? Mungkin memang yang namanya komunikasi politik, apalagi kampanye, kita kan menggunakan bahasa-bahasa baik verbal maupun non-verbal gitu ya. Dan ketika kita menggunakan bahasa non-verbal, kita kan melihat ekspresi, gestur, dan lain sebagainya. Kemudian ketika melihat sosoknya, figurnya, tokohnya yang menarik untuk audiensnya, itu akan lebih mudah untuk diterima. Seperti sekarang banyaknya yang mengangkat influencer misalnya, selebritas misalnya. Nah, hal-hal seperti itu juga itu cukup efektif yang digunakan untuk bisa kita campaign politik atau menginformasikan informasi-informasi politik melalui tokoh-tokoh yang diminati oleh generasi zaman sekarang. Nah itu kalau misalnya bagi para peserta politik. Untuk penyelenggara sendiri, ini tampaknya cukup banyak kesulitan, terutama untuk agar mereka bisa datang yuk ke TPS, ayo memilih gitu. Tampaknya untuk para generasi Gen Z ini atau pemilih pemula ini, untuk
penyelenggara pemilu. Nah, ini kan apa yang harus dilakukan yang tepat nih? Kalau tadi peserta mungkin kita bahas yang untuk penyelenggara sendiri seperti apa nih, Bu Alma? Penyelenggara juga lebih baik melakukan sosialisasi dan kolaborasi juga, karena kan sebetulnya bukan hanya penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, tapi kampus juga punya tanggung jawab untuk membangun demokrasi pada mahasiswa-mahasiswa, sehingga di mahasiswa ini juga kan kurang lebih banyak generasi Z di era sekarang gitu ya. Bagaimana kita mensosialisasikan bahwa ayo datang ke TPS, karena bagaimanapun juga ketika kita datang ke TPS kita membangun negara kita untuk tidak berada di tangan yang tidak tepat gitu. Jadi menyuarakan itu. Kolaborasi itu sangat penting ya, terutama dengan kampus-kampus ya, agar juga karena banyaknya para generasi Z ini ataupun pemilih pemula ini berada di ranah kampus seperti itu, ranah pendidikan ya secara formal. Nanti kita akan lanjutkan juga seperti apa efektivitas dalam tanda kutip pencitraan yang tampaknya juga apakah ini menjadi salah satu hal yang menarik, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum kita jeda juga, tadi sempat mungkin dibahas soal influencer. Nah, ini efektivitas influencer ataupun juga sebuah sosok, apakah betul-betul bisa mendongkrak atau tidak nih? Untuk era sekarang itu bisa dilakukan, karena memang tadi bahwa Gen Z itu lebih senang dengan dunia hiburan. Ketika mereka terhibur dengan tokoh yang memang diidolakannya, secara psikologis mereka akan mudah tertarik dan terikat dengan sosok tersebut. Gitu. Tapi kalau di sisi lain juga, apakah ada kekhawatiran ketika public figure yang disajikan oleh para partai politik tidak fokus terhadap tadi mengembangkan tujuan bernegara, tujuan kesejahteraan negara, dalam tanda kutip ya hanya hiburan saja yang disajikan. Nah, itu dia fungsi dari partai politik untuk membangun pendidikan politik kepada para calonnya misalnya atau para pengikutnya, supaya bisa tetap membangun Indonesia, negara Indonesia itu sesuai dengan fungsi-fungsi politiknya. Oke, jadi jangan sampai hanya hiburannya saja ya, karena hanya ingin dalam tanda kutip ya mengenalkan partai politiknya seperti itu. Tetapi ada yang menarik juga dengan menggunakan dalam tanda kutip ada jingle-jingle yang sekarang juga beradu-adu jingle lah seperti itu. Kalau dilihat dari pola komunikasi sendiri, apa sebetulnya yang dalam tanda kutip bisa membrainstorming masyarakat bahwa karena ada setiap hari diberikan jingle ataupun lagu-lagu yang saat ini juga sangat populer, mereka akhirnya saya akan memilih partai tersebut. Tadi ketika kita membahas bahwa generasi zaman sekarang itu mereka lebih senang dengan yang namanya hiburan, mereka tidak suka dengan sesuatu yang berat. Kalau misalnya politik dianggap berat, mereka akan cenderung untuk menjauh gitu, sehingga ketika mereka diberikan suguhan yang menarik bagi mereka seperti jingle, seperti lagu-lagu yang terus saja disuarakan seperti itu, mereka akan lebih mudah mengingat dan mereka akan tertarik, oh ternyata politik itu tidak seberat itu, dan politik itu ternyata bisa enjoy dengan kegiatan-kegiatannya dan lain sebagainya. Baik. Nanti kita hadirkan seperti apa soal tadi ya, pencitraan, dan kita akan singgung sedikit ya soal yang saat ini juga tengah memanas, bahwa pemilih pemula juga menjadi salah satu tumpuan dalam sebuah politik, karena saat ini sedang hangat ya pemimpin politik dari kalangan pemula. Kita akan jeda, tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.